Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Yasmin. Nah, di video kali ini aku punya kabar gembira. Kabar gembira apa? Nah, ini adalah ikan-ikan moli aku. Jadi aku punya yang gendut, aku punya yang gendut 3. Dan yang satu itu udah aku taruh di tempat gelap dan akhirnya dia lahiran. Ini dia anakannya. Ini dia kabar gembiranya, ikan moli aku lahiran anak pertama. Entahlah ini anak yang keberapa ya, mungkin di tempat yang jual sudah lahiran juga atau belum, aku nggak tahu. Nah, jadi aku beli ikan moli ini itu udah dari hari Jumat ya. Terus aku cari-cari tahu gitu, katanya kalau ikan moli yang lagi hamil harus dipisahin dan ditaruh di tempat yang gelap. Kenapa harus di tempat yang gelap? Karena katanya si indukan moli ini gak bakalan mau ngeluarin telurnya kalau ditaruh di tempat yang terang dan ramai, karena dia merasa terancam ya. Dan kalaupun ditaruh di tempat aquascape gitu ya, sama ikan moli lainnya, dia akan mencari tempat sembunyi yang sekiranya aman untuk dia nanti lahiran. Nah, jadi dari hari Jumat malam itu aku belinya, terus hari malam minggunya apa hari minggunya ya, hari Sabtu deh ya, hari Sabtu sore itu aku taruh di tempat yang gelap dan aku taruhnya di sini nih. Jadi ini akuarium kecilku, aku taruhnya di sini. Nah, jadi tempat ini tuh gelap ya, gelap banget karena terhalang ya. Dan di sini aku juga punya ikan-ikan cupang. Ini yang di sini tuh ikan giant ya. Aku juga udah pernah ngawinin ikan cupang tapi masih gagal karena ya tahu sendirilah tempatnya rame, banyak anak kecil ya. Jadi mungkin si jantannya stres makanin telurnya. Nah, ini cewekan giant, cantik banget tahu. Aduh, cantik banget, aku belinya juga harganya lumayan dan aku kawinin sama ini. Tapi ternyata telurnya habis dimakanin semua nih sama si jantan ini. Aduh, aku gregetan banget deh. Padahal telurnya tuh banyak banget. Aduh, sampai lebay deh ini ngomongnya. Jadi ini aku lagi proses penjodohan lagi, karena yang paling cocok banget untuk dikawinin sama dia itu yang ini, karena yang lain ukurannya masih kurang pas. Dan dia ini bikin gelembung bagus banget dan bukaan ekornya juga cakep. Ini lagi nggak ngedok aja. Jadi di sini caranya aku nggak pakai inskat sampai si ceweknya benar-benar siap ya, benar-benar matang. Ini sih sebenarnya udah full telur. Ini baru aku jodohin lagi tuh waktu hari Minggu. Mungkin seminggu lagi aku bakalan coba kawinin lagi nih berdua. Tergantung kondisi kesehatannya juga, aku mau lihat dulu ya. Dan kita kembali lagi ke moli. Oke, moli. Jadi di sini aku beli kemarin itu ikan moli 4 waktu hari Jumat. Sebenarnya aku udah punya ikan moli, cuman ya nggak ada jantannya. Jadi rencana aku sih mau beli jantannya. Tapi ternyata di tempat ikannya itu banyak banget cewekan yang gendut-gendut. Terus yang penjualnya juga saranin pilih yang gendut-gendut, katanya kalau pilih yang gendut itu bentar lagi bakal lahiran. Jadi aku ambil yang gendut itu 3, cowoknya 1. Karena buat ngawinin ikan moli nggak perlu cowokan banyak-banyak, cowoknya 1 aja, ceweknya 3 gitu katanya. Nah, jadi aku sih sebenarnya nggak terlalu ngerti ya tentang ikan moli ini. Jadi aku ya ngikutin aja saran dari penjualnya, katanya bentar lagi mau lahiran. Ya udah aku pilih lah, aku ambil. Terus abis itu aku lihat YouTube, katanya harus ditaruh di tempat gelap dan aku taruh di tempat gelap itu waktu hari Sabtu ya. Aku hari Sabtu besoknya berarti ya. Besoknya, dan sekarang itu hari Selasa. Dan tadi pagi aku lihat udah lahiran dong, dan ini anakannya banyak ya. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya. Tuh dia. Aku hitung anakannya ini tuh ada 18 tapi udah mati 1. Aku khawatirnya sih dia udah lahiran banyak tapi dimakanin sama indukannya, karena katanya lagi nih ya, katanya ya, karena aku juga belum tahu, belum bisa buktiin sendiri. Katanya sih si moli ini dia setelah 12 jam gitu jiwa keibuannya itu udah nggak ada, jadi anakannya ini bisa dimakanin sama indukannya gitu. Jadi makanya harus segera dipisah.
Dan aku khawatirnya sih ini udah ada yang dimakanin, karena udah ada yang mati satu. Nah di sini aku pakai aerator karena sebenarnya ikan moli ini nggak perlu pakai aerator. Dia kuat ya, dia itu jenis ikan yang kuat, tanpa aerator dia bisa survive, bisa hidup. Dan dia juga nggak perlu air yang asin, air tawar aja. Dan di sini aku nggak pakai filter, aku cuman harus rajin-rajin aja ganti air karena akuariumnya juga kecil ya, cuman kurang berapa sih ini, nah cuma segini doang. Ini paling 7 sentian ya, 8 senti gitu. Tapi di sini aku siasatin pakai batu-batu gini loh, batu-batu karang gini, batu-batu kerikil gini, karena ini bisa menjadi media filter juga. Dia nanti kotoran-kotoran ikannya itu nyangkut di dasarnya ini, jadi nyangkut-nyangkut dan nggak pada muncul ke atas. Cuman airnya aja yang agak butek karena kasih makannya itu banyak ya, karena si moli ini nafsu makannya sangat besar. Jadi aku kasih makannya banyak dan itu bikin cepet kotor si air. Di sini sih aku nggak terlalu sering ganti air, aku cuman nambahin aja karena di sini aku pakai filter dan filter ini bikin air pada nyembur ke atas, jadi airnya ini berkurang sendiri. Jadi aku cuman tambahin aja dan airnya terjaga sih. Ini cuma karena silau aja ya, jadi nggak, jadi butek banget padahal nggak terlalu ya, padahal nggak terlalu loh. Nih. Ini kalau dari atas tuh, kelihatan tuh nggak terlalu butek kan, masih jernih, masih bagus. Karena dari depan cahayanya kurang bagus ya. Jadi aku cuma tambahin aja. Dan ini sih filternya biasanya aku mendelepin ke dalam supaya dia nyedot kotorannya itu ke dalam, ke dasar batu-batunya ini. Oke, kita balik lagi ke anakannya ya. Nah, jadi anakannya ini nanti setelah 4 hari baru bisa dikasih makan. Sebenarnya sih masih katanya lagi seminggu nggak dikasih makan masih oke, cuman amannya itu 4 hari. Dan aku nggak tahu ya ini lahirannya itu tadi pagi atau kemarin, jadi aku agak bingung kasih makannya itu 3 hari kemudian apa 4 hari kemudian apa 2 hari kemudian. Kalau 4 hari kemudian itu berarti dia umurnya udah 5 hari ya, berarti aku kasih makannya 2 hari kemudian sih ya, soalnya takutnya ini udah lahir dari kemarin karena aku nggak tengok-tengok. Ini dia. Sekarang kita lihat indukannya ya. Nah di sini juga ada ikan-ikan cupang aku sampai ke sana. Sebenarnya sih lebih banyak lagi, cuman ada yang mati beberapa waktu kemarin itu. Cuacanya lumayan ekstrim ya, perubahan cuacanya. Jadi ikannya banyak yang kuncup, banyak yang sakit, dan mati akhirnya. Nah, ini dia indukan ikan moli kita. Warnanya sih biasa aja ya, cuman oranye gitu aja. Dan ada titik hitam di matanya. Tapi kayaknya anakannya cakep-cakep, karena nih lihat. Anakannya warnanya ada agak kuning dan ada agak hitamnya gitu. Hitamnya itu ada yang di atas kepala, ada yang di badan, ada yang di buntut. Banyak ya. Kayaknya sih dia dikawinin sama ikan yang kayak gitu tuh. Cuma nggak tahu juga, nanti aja kita lihat jadinya ya. Kalau misalkan ikan ini masih pada sehat sampai besar nanti, semoga aja. Doain ya. Nah dia ini indukannya. Nah jadi aku sih senang banget ya ikan moli ini bisa lahiran dan anaknya ya lumayan banyak lah ya. Dan aku belinya itu cuma 13.000 katanya sih ya. Awalnya aku tanya ini berapaan, 10.004 katanya gitu, berarti kan 2,5 satunya. Tapi di situ aku boleh milih nggak? Boleh, aku milih lah ya. Aku ambil yang gendut-gendut 3, cowoknya 1. Dan setelah dibungkus ternyata dia hitung lagi harganya 13.000 lah, nggak apa-apa lah ya, beda 3.000. Dan aku nggak nyangka sih ya, kalau memang bener bisa lahiran ya alhamdulillah, dalam hati aku gitu. Dan kalaupun nggak lahirin nggak apa-apa, aku cuman suka aja sih ngeliatinnya. Emang dasarnya memang aku suka itu piara ikan, memang aku suka dari lama, cuman ya masih ragu aja buat miara, dan akhirnya aku beli juga. Nah banyak ya, lumayan. Dan aku kasih airnya ini cuman 1 inci ya, cuma 1 inci aja.
nggak terlalu tinggi karena takut pada mati kalau terlalu tinggi. Nah jadi ini sih ya berharapan aku aja kalau misalkan emang bisa aku ngerawatnya ikan moliku ini sampai besar-besar. Ini sih bisa jadi ide bisnis baru buat aku ya, insya Allah ya, doain aja. Dan aku juga ini lagi mau ngawinin ikan cupang ya, semoga aja kali ini berhasil karena udah berapa kali banget aku nggak berhasil terus ya. Waktu pas ngawinin pertama sampai berhari-hari si indukannya nggak mau bertelur dan gagal. Aku coba lagi, akhirnya mau bertelur tapi dimakanin, dan sekarang aku baru mau coba lagi dan semoga kali ini berhasil. Dan karena memang pada dasarnya suka, jadi aku ya nggak ada niatan buat udahlah males, udah capek, nggak mau lagi ngawinin, nggak mau lagi merah, karena memang dasarnya suka, jadi aku bakalan coba lagi terus nanti ya. Nah jadi buat teman-teman semua, kalau ada yang mau terjun di bisnis ikan hias ini ya, aku saranin untuk beli yang udah hamil, yang udah gendut-gendut. Nah caranya itu ditaruh di tempat yang gelap, tapi harus rutin diperiksa. Nah yang gendutan satu ini nih, yang gendut ini nanti mau aku pindahin juga ke tempat yang gelap sendiri kayak gini nih. Ini aku pojokin ke situ, aku tumpukin lah, ini nanti penuh deh sama ikan-ikan semua, nggak apa-apa lah ya. Seneng gak sih ikan lahiran gini ya? Seneng sih, aku seneng banget seneng banget ya, walaupun hasilnya ya nggak terlalu banyak, tapi ya seneng aja gitu lihatnya. Ini alhamdulillah ya ikannya pada sehat-sehat, lincah-lincah ya. Di sini ada bekas makan indukannya, tuh pelet ya. Nah pelet ini disontok-sontokin sama anakan ikan ini, kayaknya sih dimakan-makanin gitu. Katanya sih bisa juga dikasih pelet yang udah membesar gini, udah direndam lama, katanya sih gitu bisa. Tapi lebih bagus pakai itu Artemia, kalau enggak pakai kutu air. Kutu airnya itu yang kecil-kecil banget ya, jangan Daphnia magna, itu yang terlalu besar nggak muat di mulutnya. Nah kan ikan ini tuh masih gendut ya, masih gendut banget. Ini sih katanya ya masih ada anakannya, dan ikan moli ini bisa beberapa kali lahiran dalam satu kali hamil, dan bisa beberapa kali hamil, 2 kali apa 3 kali gitu ya, aku lupa, beberapa kali hamil dalam satu kali kawin, katanya sih gitu. Karena si ikan moli ini dia menyimpan sel sperma jantannya ya, katanya sih gitu. Jadi ya semoga aja. Dan masa hamilnya ini agak lama ya sih, kalau menurut aku dia itu hamilnya bisa sampai sebulanan, agak lama. Cuman ya makanya dari itu kita belinya yang udah hamil aja, belinya yang udah gendut-gendut, jadi nggak terlalu lama nunggu anaknya. Dan yang ini yang hitam tuh, yang hitam itu juga gendut, itu juga udah hamil. Cuma sih ini cowok cuma satu ya, yang lainnya cewek semua. Oke deh gitu aja ya video kali ini. Aku cuman mau berbagi kebahagiaanku aja dengan kabar gembira anakan ikan moli aku sudah lahir. Dan semoga sih ini bisa menjadi lahan rezeki lagi lah ya buat aku, amin, semoga ya. Iya. Oke, jadi sekian dulu ya video dari aku. Nanti insya Allah aku akan kasih perkembangan burayak ikan moli aku ini ke depannya ya. Jadi ini mau aku rawat dulu, semoga aja hidup semua dan sampai besar ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan updatean dari burayak ikan moli aku ini yang lucu-lucu ngegemesin ini. Semoga bisa tumbuh besar dan menjadi uang ya, uang. Kalau misalkan aku jual ya, tapi kayaknya sih dirawat dulu ya. Dan aku juga mau nunggu anakan dari yang itu dan yang hitam ya, 20 udah 40 anakan. Ini 18 mati satu ya, 17 ya. Kayaknya sih ini udah dimakanin juga ya. Oke lah, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. See you on next video. Bye bye.